Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom kepada seluruh warga jemaat Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah malam Natal. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah Natal. Menyampaikan kepada jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa ibadah Natal tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 pada pukul 8. Dilaksanakan ibadah tatap muka dengan batasan dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Jemaat dapat menghubungi majelis wilayah untuk informasi lebih lengkapnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah akhir tahun. Ibadah akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pada pukul 18. Dilaksanakan secara online melalui akun YouTube GKJ Bambu Tegalrejo. Yang ketiga, ibadah awal tahun. Menyampaikan kepada jemaat yang terkasih bahwa ibadah awal tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 8. Dilaksanakan ibadah tatap muka dengan batasan dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Jemaat dapat menghubungi majelis wilayah untuk informasi lebih lengkapnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat yang cukup. Makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Dan Majelis GKJ Bambu Tegalrejo mengucapkan selamat merayakan malam Natal di rumah masing-masing. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu beserta kita semua dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri menyambut kedatangan Sang Terang Sejati. Kita memuji memuliakan nama Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 2. Hai, mari berhimpun.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, ibadah malam Natal ini dilaksanakan dalam keyakinan bahwa Tuhan Penyelamat telah datang dan memulihkan ciptaan. Amin. Damai Kristus besertamu. Dunia di mana kita ada berjalan, berada dalam kegelapan, memukul, memfitnah, mencaci maki, menindas, dan keburukan lainnya yang sudah jadi kebiasaan laku manusia. Ada yang merasa superior terhadap yang lain, dan ada yang keberadaannya tak dianggap ada. Ada ratap tangis, keluh kesah, bahkan kertak gigi akibat aniaya. Di mana Tuhan? Apa yang Ia kerjakan? Dalam keadaan itu, Ia akan datang, berkarya dan memulihkan ciptaan. Inilah keyakinan kita dan pergumulan kita dalam ibadah malam Natal ini. Kiranya Tuhan menghantar kita memahami rancangan dan karyanya di dunia. Marilah kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 101 ayat 1 dan 5. Alam raya berkumandang. Saudara yang terkasih, di malam Natal ini kembali diingatkan akan panggilan kehidupan kita, mengingat kasih setia Tuhan yang nyata dalam Natal. Dan sabdanya mengingatkan kita terus untuk memperbarui kehidupan kasih itu. Titus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan 12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata,
yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jemaat yang terkasih, keadaan dunia penuh derita memerlukan pemulihan. Namun seringkali kita lelah menunggu dan hilang percaya pada karya besar Allah yang memulihkan itu. Allah mau kita tetap bertahan dan percaya terlebih dalam situasi pandemi ini. Maka mari dalam pengakuan dosa ini kita mengakui bahwa kita sering kehilangan percaya kita pada Tuhan. Seringkali kita takut dan merasa ditinggalkan Tuhan. Ingatlah, sesungguhnya Sang Immanuel sejati, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama kita berdoa. Bersama dengan keluarga kami penuh yakin akan penyertaan Tuhan. Dan bersama dengan keluarga kami mengaku seringkali belum mampu mewujud nyatakan kasih dalam keluarga kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, di malam hari ini bersama dengan keluarga, kami melepaskan pengampunan dan kami memohon rahmat Tuhan. Kiranya kembali cinta kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengingat cinta mula-mula Tuhan dalam karya Natal yang begitu mengasihi dunia ini, juga memperbarui relasi dalam keluarga kami. Kiranya cinta kasih yang ada dalam keluarga kami lestari, dan ampunilah segala kesalahan dan dosa dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya sukacita Natal terus kami hayati dan rasakan bersama. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama memujikan Hai Kota Mungil Bethlehem di bait pertama dan seterusnya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berita anugerah bagi dunia karena kelahiran Yesus sungguh nyata. Dialah Sang Juru Selamat sejati, sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima, yang demikian sabdanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama kita dengan berdiri dengan penuh sukacita kita pujikan dari Kidung Jemaat 119, Hai dunia gembiralah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita kembali menghayati kehadiran Tuhan dalam malam Natal ini. Kita diingatkan kembali bahwa terang yang sejati, Yesus Kristus yang hadir di dunia, memberikan terang yang sejati bagi kita semua, agar kita pun hidup dalam terangnya. Mari bersama kita muliakan namanya. Malam kudus, sunyi senyap, dan kita hayati betul karya Tuhan dalam kebersamaan di keluarga kita.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan sapaan sabdanya di malam Natal ini, kita akan mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu kita, Harmoni di Padang. Nah, tentunya akan membuat sukacita bagi kita sekalian, dan mari bersama kita apresiasi anak-anak sekolah minggu kita. Dipersilahkan untuk anak-anak sekolah minggu. Kita bersama akan mendengarkan sabdanya, namun mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Saya antarkan. Menghayati kelahiran-Mu di malam Natal ini ya Tuhan, kami bersama rindu untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Oleh sebab itu kami memohon di dalam kebersamaan di keluarga kami masing-masing saat ini dalam kami merayakan Natal ini, kiranya jadikan firman ini kekuatan dan sumber sukacita bagi kami semua. Kami sambut dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah lahir, yang telah memberkati kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan Injil saat ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ke-20 yang demikian. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 20, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian sabda kasih Tuhan yang disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, juga anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Karena ini di malam Natal ini ibadahnya di keluarga masing-masing. Biasanya kalau apa kabarnya itu anak-anak sekolah minggu prok luar biasa. Nah, harapannya nanti yang ada anak sekolah minggunya diajari bapak ibunya, kakek neneknya supaya bersuka cita di malam Natal ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena suasananya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu dalam masa pandemi ini, tentunya menjadi sejarah yang tak terlupakan. Silahkan diabadikan dalam kebersamaan di keluarga masing-masing, karena ini momentum yang sangat luar biasa menurut saya, karena Natal biasanya ramai di gereja. Sekarang gerejanya justru kembali sepi, yang ramai adalah dalam keluarga masing-masing. Oleh sebab itu silahkan nanti dirayakan bersama di dalam keluarga. Menurut saya momentum yang sangat luar biasa, karena di dalam keluarga justru kita bisa menghayati arti Natal yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Natal sebetulnya tidak hanya soal pesta perayaan yang gegap gempita. Natal itu sebetulnya penuh makna. Namun kadangkala terjebak pada arus pemikiran yang sudah terlanjur lama berabad-abad dirayakan dengan gegap gempita, maka seringkali orientasinya bukan pada maknanya tetapi pada selebrasinya. Nah,
Hari ini banyak yang kecewa, Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk anak-anak saya yakin juga agak kecewa karena biasanya kalau sudah mendekati Natal itu sudah latihan semua, sudah menyiapkan semuanya, yang komisi yang semuanya sudah menyiapkan sedemikian rupa. Harapannya adalah Natal itu dirayakan sedemikian rupa yang sangat luar biasa. Namun tahun ini tidak demikian. Natal harus ditarik di keluarga masing-masing dan harus dirayakan dalam keluarga di tengah situasi pandemi. Nah, pengalaman ini tentunya menjungkir balikkan kebiasaan-kebiasaan lama yang hingar-bingar, yang gegap gempita, yang harus kemudian sesederhana mungkin di rumah masing-masing namun penuh makna. Ini kan bukan persoalan yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih. Karena pada dasarnya siapa yang tidak ingin merayakan Natal? Kalau Natal itu kan ditunggu-tunggu setahun baru sekali, tetapi keberadaan demikian tidak memungkinkan untuk dirayakan di gereja, maka di keluarga masing-masing. Nah, menurut saya ini pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman akan kehadiran Allah di dalam keluarga kita yang nyata, yang perlu kita hayati bersama. Oleh sebab itu, cara berpikir ini akan membongkar kebiasaan-kebiasaan kita untuk kemudian dimurnikan dalam kita menyambut Natal di kemudian. Biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak yang terkasih, kalau berbicara Natal itu ada 3 hal yang sangat krusial menurut saya. Yang pertama itu soal anggaran. Nah, biasanya kalau Natal itu ribut di anggaran. Anggarannya berapa? Wah, itu ribut. Seringkali ributnya itu di persoalan anggaran, itu ribut. Jadi Natal selesai masih uring-uringan soal anggaran. Sampai bisa jadi karena anggaran kita itu tidak saling kemudian mengasihi tapi bermusuhan sangat mungkin. Kemudian yang kedua yang saya catat biasanya soal acara atau suguhannya. Jadi lebih fokus pada itu, mau dibuat seperti apa suguhannya dan kemudian acaranya mau dikemas seperti apa, dan kadangkala justru konflik terjadi di sana. Sehingga perayaan Natal tidak dihayati, justru yang ada adalah lelah, capek, kecewa karena kadangkala tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan masih menyisakan sisa-sisa pergumulan-pergumulan baik pribadi maupun kelompok. Biasanya begitu. Dan yang ketiga yang saya catat adalah soal acaranya. Nah, acaranya ini menyangkut soal khotbahnya juga nanti. Kalau dalam selebrasi Natal, khotbah itu tidak begitu penting yang saya ketahui. Karena biasanya dibatasi. Pak Pendeta nanti khotbahnya berapa menit biasanya, saudara-saudara? Nah, 10 menit ya, 10 menit, 15 menit. Kalau nanti khotbahnya sudah mendekati itu ada kertas diangkat, pendeta sudah durasi mau selesai gitu. Nah, kadang-kadang enggak memaknai betul, hanya sebuah selebrasi saja yang kemudian seringkali kita melupakan makna Natal yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu di tengah situasi pandemi saat ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, juga anak-anak yang saya kasihi, kita justru dimurnikan makna Natal yang sesungguhnya. Oleh sebab itu kita belajar makna Natal yang sesungguhnya dalam malam Natal ini di keluarga kita masing-masing. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan bahwa Natal pertama kali kehadiran Yesus itu dalam keluarga Maria dan Yusuf itu penuh dengan pergumulan yang tidak mudah, penuh dengan hal yang sangat sederhana sekali. Bahkan kelahiran Yesus itu ada di dalam palungan. Bapak Ibu bisa melihat, saya menayangkan tentang palungan, nanti diperhatikan. Jadi konteksnya masyarakat di sana itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, palungannya seperti itu. Biasanya palungan itu menjadi satu kalau kasih makan ternak, domba khususnya itu ya campur di situ, ya jeraminya, ya mungkin ada sisa-sisa bekatulnya di situ, sangat kotor Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, siapa yang menginginkan ketika berkeluarga itu anak itu lahir di tempat seperti itu? Saya yakin tidak ada.
Semua yakin bahwa kalau nanti proses kelahiran itu akan dipersiapkan dengan sebaik mungkin, bahkan tempat yang terbaik. Dan kalau sekarang sudah modern itu dipaske tanggali 12. Oh Sophie ya, kemarin ya. Nah, atau tanggal-tanggal cantik yang sesuai. Sangat mungkin. Tetapi pernahkah terbayang bahwa berita sukacita Natal itu berada pada hal yang bagi Maria dan Yusuf ini bukan persoalan yang mudah. Dalam palungan yang demikian Yesus itu lahir. Bukankah ini sesuatu yang sangat pesimis bagi Maria dan Yusuf ketika dia diberi mimpi bahwa Yesus yang lahir ini adalah Sang Immanuel yang akan menyelamatkan kehidupan manusia, tetapi kenapa lahirnya di tempat yang tidak semestinya? Saya yakin ada rasa pesimis. Dan ketika proses mau kelahiran itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kok ya tidak ada tempat. Dan di sebuah palungan, apakah yang lain tidak tahu persis? Apakah yang lain juga tidak menolong atau cuek? Loh, itu kan kerontok-rontok. Bukan persoalan yang mudah. Lalu persalinannya bagaimana? Bukan persoalan yang mudah di tengah situasi seperti itu. Saya yakin Maria dan Yusuf bergumul luar biasa. Di tengah pesimis itu, ketika lahir Sang Immanuel, itulah yang kemudian memberikan rasa optimis. Karena kehadirannya itu ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa. Dalam narasi yang kita baca, Bapak Ibu Saudara sekalian, para gembala yang datang itu, yang malam-malam itu datang dan menyaksikan itu, rupanya adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan untuk bisa menyatakan apa yang kemudian disampaikan oleh malaikat, bahwa berita tentang Natal itu sungguh nyata, bahwa hari ini telah lahir bagimu, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud itu. Dan kemudian itulah yang membuat mereka bersuka cita karena yang dinanti-nanti itu telah datang. Oleh sebab itu, catatan saya yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih, Natal itu berbicara soal dari pesimis menjadi sebuah optimis. Pesimis tentang keberadaan, harapan yang seakan pupus di tengah situasi yang berat waktu itu, tetapi kehadiran bayi Yesus yang ada di palungan yang merupakan tempat yang sebetulnya itu gambaran kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kotor, yang bau, yang gak layak sebetulnya, tetapi justru di sana hadir untuk merubah hal yang buruk itu menjadi suatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, Natal adalah bukan berbicara tempat, bukan berbicara hal-hal yang lain, tetapi bagaimana merasakan sukacita dimanapun tempatnya. Kondisi seperti apapun sebetulnya tidak akan pernah mengurangi sukacita Natal itu. Terlebih dalam situasi pandemi saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus merayakan Natal di rumah masing-masing. Sudah ada suguhan apa kira-kira di rumahnya? Atau juga sepi-sepi saja? Harapan saya ya komplit lah, supaya kita bisa merayakan betul keberadaan, kehadiran Tuhan dalam Natal itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Maria dan Yusuf menjadi inspirasi bagi kita bahwa Natal itu berangkat dari rasa pesimis yang ada, kemudian berubah menjadi optimis. Bahwa suasana seperti apapun, keadaan seperti apapun, hadirnya Sang Immanuel akan membuat sukacita dalam kehidupan itu. Bahkan Maria di ayatnya yang ke-19 itu mengatakan demikian. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bahasa Jawanya itu, Maria nyatet kabeh iku ono atine. Kata mencatat itu rupanya dia ada sukacita yang luar biasa di tengah pergumulan yang berat itu karena hadirnya Sang Mesias di kehidupan. Oleh sebab itu kiranya Natal membuat kita optimis, tidak menyerah di kondisi saat ini. Di dalam kita menghadapi situasi pandemi saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinlah badai pasti berlalu. Itu yang perlu kita pegang bersama, bahwa Natal membuat kita optimis dan tidak mengurangi sukacita kita. Tempatnya seperti apapun tidak pernah mengurangi sukacita Natal itu. Karena Yesus pun lahir di palungan
yang sebetulnya tak layak itu dibuatnya menjadi sangat layak, dan di situ rupanya dimulailah pekerjaan karya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah situasi itu apa yang dilakukan Maria dan Yusuf? Maria dan Yusuf memilih untuk memenuhi hidupnya dengan bersyukur. Keluhan saya yakin ada, juga cemoohan saya yakin ada. Saya membayangkan kalau saya itu wanita mendapat anugerah seperti Bunda Maria, kelihatannya saya juga tidak kuat. Tidak kuat itu. Baru tunangan kok tiba-tiba hamil, dan itu ujuk-ujuk. Siapa yang kuat? Wanita mana yang kuat? Tapi menurut saya berdua sepakat untuk memenuhi kehidupannya dengan bersyukur, sehingga tidak ada celah dalam kehidupannya untuk ngersulo. Namun karena bersyukur itulah Maria dan Yusuf mampu melalui semuanya. Bahkan di dalam dirinya ada sukacita yang melimpah, yang sangat luar biasa yang dirasakan. Maka kita memilih, saya mengajak kepada seluruh warga GKJ Bambu, juga seluruh yang mendengar dan menyaksikan melalui tayangan YouTube di GKJ Bambu ini, untuk mari memenuhi segala sesuatu kehidupan kita dengan memilih untuk lebih bersyukur, karena di sanalah kekuatan kehidupan kita. Natal senantiasa membuat kita bersyukur, maka di tengah situasi yang berat seperti apapun, tak akan mengurangi kekuatan sukacita dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bacaannya dilanjutkan maka akan ada di sana di teks yang lain itu tentang orang Majus yang datang, dan kemudian orang Majus itu membuktikan apakah itu Mesias yang sesungguhnya atau tidak. Dan kemudian dapat kita petik pelajaran bahwa orang Majus adalah orang cendekiawan yang waktu itu ada. Bahkan ada yang menafsir itu adalah raja-raja yang datang karena mampu memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa peristiwa Natal tidak hanya kita menerima juga hal yang menggembirakan itu, tetapi kerelaan kita untuk bersyukur dan memberikan persembahan dalam kehidupan ini. Maka catatan saya adalah Natal itu mari kita juga sibuk mempersembahkan sesuatu karya yang sangat luar biasa agar kehidupan ini lebih baik, dan kemudian kita bisa meneladan orang Majus itu mampu memberikan yang terbaik untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Maka kalau kita sibuk berkarya, kita sibuk mempersembahkan yang terbaik, saya yakin justru itu lebih bermanfaat, lebih berguna. Nah, soal persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita itu tidak mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Jangankan menggenapi kalau khotbah, kalau mau persembahan mingguan itu kan, ajarilah kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, tapi seringkali kita itu tidak sesuai. Nah, kadangkala persembahan itu tidak dirembuk. Kalau jagong, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, kalau mau jagong atau kondangan bagi yang berpangkat atau orang terhormat, pasti dirembuk dalam keluarga. Pak, an jagong piro? Bu, jagong piro? Ya 100. Wah, ra patut ya. Lah iki cedak tenan ya tambahilah 100 mukas jadi 200. Sangat mungkin. Atau ini orang yang kemudian pernah menolong, enggak enak. Kalau hanya masuk jagung wah ditulisi meneh. Kan enggak enak. Yuk dipersiapkan, dirembuk yang terbaik lah. Tapi kontras kalau kita soal persembahan, ini soal material saja loh. Itu tidak pernah dirembuk. Pak, piro ya persembahan yang gereja? Piro ya? Kebanyakan ya asal comot gitu. Sok karcis ya masuk, atau nota ya masuk, atau banyak hal. Nah, oleh sebab itu kita diajak bersama untuk sibuk memberikan karya. Kalau persembahan kita tidak bisa berwujud material, bisakah kita mempersembahkan karya-karya yang bisa itu kita anggap sebagai kemenyan, emas dan mur, layaknya orang Majus itu?
dengan segala apa yang kita bisa. Maka cara-cara hidup seperti inilah yang menginspirasi bagi yang lain di tengah situasi seperti ini. Daripada sibuk mengeluh, daripada sibuk tidak ada jalan kelihatannya, mari memilih untuk seperti orang Majus, memiliki langkah yang inspiratif menurut saya. Dan inilah yang dibutuhkan dalam situasi Natal saat ini, kita merayakan dalam keluarga kita masing-masing. Biarlah melalui perayaan Natal kita yang kita selenggarakan di rumah kita masing-masing menjadi inspirasi yang positif di tengah keberadaan situasi saat ini. Kelihatan guyup, rukunnya, kebersamaannya, bukankah itu inspiratif? Dan menurut saya itu juga merupakan sebanding dengan persembahan kemenyan emas dan mur itu. Maka nikmatilah Bapak Ibu Saudara sekalian, rasakanlah betul, karena ini sesuatu yang langka Bapak Ibu. Saya yakin setelah pandemi ini selesai, akan jarang sekali merayakan Natal di keluarga masing-masing. Saya yakin yang penuh kembali adalah gereja, rumahnya sepi. Saya yakin itu. Pulang sudah capek, buru-buru doa bersama, tidak mungkin. Nah, maka kesempatan ini menurut saya Bapak Ibu Saudara sekalian, juga anak-anak yang terkasih, nikmatilah kebersamaan dalam keluarga itu, hayatilah betul, karena itu suatu yang sangat langka, yang mungkin tidak akan pernah terulang kembali. Maka hayatilah makna Natal yang sesungguhnya, Natal yang kehadirannya mengubah kehidupan itu, sehingga melalui perayaan Natal di malam Natal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi harapan kasih yang ada dalam diri kita, namun justru kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis, pribadi-pribadi yang penuh dengan syukur, dan diisi oleh pribadi-pribadi yang lebih memberikan karya-karya, persembahan-persembahan yang nyata melalui seluruh kiprah kehidupan kita. Silahkan nikmati bersama dengan anak-anak, cucu-cucu, orang tua, kerabat saudara dalam keluarga masing-masing. Dan saya mengucapkan selamat merayakan Natal, dan jadikanlah momentum Natal ini untuk menghidupkan keluarga yang menjadi lilin yang menyala, sekecil apapun itu bermanfaat, berguna, dan menjadi berkat dimanapun. Tuhan menolong dan memberkati. Selamat Natal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita akan menghayati firman yang kita rasakan bersama tadi dalam saat teduh. Dan mari bersama kita masuk saat teduh dan kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di malam Natal yang kami rayakan bersama dengan keluarga, mengingatkan kami makna Natal yang sesungguhnya. Yang seringkali kalau di tahun-tahun yang lalu kami terjebak pada selebrasi perayaan yang seringkali kami lelah, kami seringkali justru membawa luka-luka karena seringkali kami justru berkonflik dalam merayakan sukacita Natal. Natal tidak mengubah kehidupan kami, namun seringkali meninggalkan masalah-masalah yang terulang terus-menerus. Dengan adanya pandemi kembali kami disadarkan makna Natal yang sesungguhnya tidak hanya persoalan selebrasi perayaan, namun juga perubahan hidup yang nyata. Kami belajar dari keluarga Maria dan Yusuf yang menerima kabar kegembiraan itu tidak semudah yang kami bayangkan. Namun keluarga Yusuf dan Maria mampu melewatinya karena penyertaan Tuhan Sang Immanuel yang sejati itulah yang memampukan menghadapi segala sesuatu. Kiranya ya Tuhan, dalam keluarga kami masing-masing dimampukan untuk terus dapat menghayati dan memaknai Natal dengan benar, sehingga keluarga kami justru bersukacita
Dan suasana seperti apapun tidak mengurangi rasa sukacita itu. Baik kami rayakan dalam keluarga kami yang penuh dengan kesederhanaan, maupun kami mungkin tidak bersama penuh dengan anggota keluarga yang lain. Namun kami yakin justru dalam keheningan bersama dengan seluruh keluarga besar kami mendapatkan pencerahan, kami mendapatkan makna yang sesungguhnya. Sang Yesus yang hadir di palungan hati kami masing-masing yang kotor, yang jahat ini dibersihkan dan menjadi tempat sukacita. Kiranya keluarga kami menjadi tempat sukacita, menjadi tempat kegembiraan, menjadi tempat kami merasakan bangga bersama dengan keluarga kami masing-masing, karena ada Yesus yang bersama kami di malam Natal ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga memohon kiranya kami dimampukan untuk terus memberikan dukungan yang terbaik kepada seluruh anggota keluarga. Berkatilah semuanya, kedua orang tua kami, kakek nenek kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun berada, semua dalam kebaikan Tuhan. Yang saat ini berdoa bersama dalam keluarga di malam hari ini, berkatilah ya Tuhan, rawatlah dan rangkullah dengan kasih-Mu yang luar biasa itu, agar lestari kehidupan keluarga kami. Ampunilah luka-luka, kekecewaan-kekecewaan dalam keluarga kami, karena palungan yang kotor itu telah berubah menjadi sukacita yang besar karena kehadiran Yesus. Kiranya menguatkan keberadaan keluarga kami, agar keluarga kami dipulihkan. Yang masih studi, Tuhan juga berkati agar bersemangat, lebih mampu memberikan yang terbaik, agar kehidupannya jauh lebih baik karena memaksimalkan semua potensi yang dimilikinya. Kami juga berdoa untuk yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Kami yakin di era globalisasi yang penuh dengan segala hal kemungkinan terjadi, kiranya semakin kreatif, dan kami yakin ruang pekerjaan baru terbuka lebar bagi yang mampu untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya. Berkati pula yang berencana membangun kehidupan berumah tangga, semuanya dalam kasih-Mu kami yakin diberkati, lancar, dan disatukan menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Kami juga berdoa untuk yang saat ini dalam raga yang lemah sakit di malam Natal ini. Kami berdoa untuk anggota-anggota keluarga, juga kerabat saudara kami. Berikanlah berkat kesembuhan. Kami mengasihi, kami memohon kiranya Tuhan memberikan berkat kesembuhan. Juga dalam masa pandemi ini mungkin kami kehilangan orang-orang yang kami cintai, tidak lagi bersama merayakan Natal. Tuhan tolonglah agar berkat penghiburan menjadikan kami kuat teguh menghadapi semuanya. Dan juga kami berdoa yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit karena situasi pandemi ini. Tolonglah dan berkatilah saudara-saudara kami, agar di tengah situasi yang berat itu tetap bisa merasakan sukacita Natal, dan sukacita Natal menjadikan pribadi yang tangguh kuat menghadapi semua sakit penyakit yang saat ini dialami, dan kiranya berkat kesembuhan nyata bagi saudara-saudara kami. Untuk tenaga medis dimanapun berada, Tuhan berkati, berikanlah kekuatan perlindungan, agar saudara-saudara kami terus berjuang dengan yang terbaik. Dan kami sebagai masyarakat kiranya proaktif juga menolong dengan kami mematuhi semua protokol kesehatan yang ada. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami dalam kasih-Mu. Setelah pilkada ini kiranya ada perubahan yang lebih baik untuk kehidupan kebersamaan kami sebagai bangsa Indonesia. Kiranya pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat mampu amanah dan menjaga marwah kehidupan bangsa kami yang Bhinneka Tunggal Ika ini, agar selaras saling mencintai, saling menghormati sebagai bangsa Indonesia. Jauhkanlah dari perpecahan di tengah situasi politik identitas yang saat ini telah dirasakan begitu menguat di bangsa kami. Mohon kiranya kami semua dapat menanggulanginya dengan kami terus menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Tuhan,
Akhirnya kami menyerahkan keluarga kami dalam sukacita Natal ini, dan kiranya kasih kemurahan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga kami. Dan akan kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur melalui persembahan di palungan sederhana. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Matius 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Untuk mengiringi di dalam kita mengumpulkan persembahan, bersama kita lambungkan pujian kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 123 ayat 1 sampai dengan 4. Selamat, selamat datang. Kita bersekutu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami bersama-sama telah Tuhan berikan kesempatan untuk menaikkan rasa syukur kami. Oleh karena itu, begitu banyak berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan, saat ini kami bersama-sama menyerahkan persembahan kami ke hadirat-Mu ya Allah. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan syukur lainnya, khususnya di malam Natal ini, yang telah kami kumpulkan di dalam ibadah ini. Selanjutnya, senantiasa mohon berkat Tuhan, kiranya kami semua dimampukan mengelola persembahan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan semakin hari kami semakin dimampukan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab semua itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karenanya kami semua
selalu dalam kasih dan penyertaan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, mari kita memperbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah ini, dan sebelum kita menerima berkat, kita bersyukur boleh merayakan ibadah Natal di keluarga masing-masing, dan kiranya sukacita Natal yang ada dalam keluarga menjadi kekuatan bagi keluarga untuk tetap lestari dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata. Dan mari kita bersama akhir ibadah ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi tentang karya Allah yang memulihkan. Kami telah dipulihkan, maka kami akan pergi dan menyampaikan berita pemulihan ini kepada dunia. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Pergilah dengan damai dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.